Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PPT yang yaitu sanitasi air bersih oleh Lauli Jenny Pamungkas dengan stambuk M1B1 17061 kelas ilmu lingkungan C. Baik, kita langsung ke materi. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Yang kedua, berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minuman dalam sehari? 3. Berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia dalam sehari? 4. Air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari, maka air bersih harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, dan radiologi. Download file Permenkes nomor 907/Menkes/SK/7/2002 dan Kemenkes nomor 416/Menkes/Per/9. Bandingkan dengan peraturan dari dua negara lain apakah terdapat perbedaan dan jelaskan perbedaannya. Yang kelima, penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu waterborne disease dan waterborne disease, water-based disease, dan water-related disease vector mechanism. Dan jelaskan masing-masing bagaimana cara penularannya, jenis penyakitnya, dan dampaknya terhadap kesehatan. 6. Jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan 2 contoh diterapkanlah oleh negara lain. Tujuan diadakannya PPT sanitasi yaitu untuk mengetahui apa dimaksud dengan sanitasi air bersih. 2. Untuk mengetahui berapa rata-rata air yang dibutuhkan untuk minum sehari. 3. Untuk mengetahui berapa kebutuhan air rumah tangga masyarakat di Indonesia dalam sehari. Untuk mengetahui perbandingan antara 2 negara lain tentang peraturan pemanfaatan air bersih. Pengetahuan cara penyakit yang dikeluarkan melalui air, penularan jenis penyakit dan dampaknya bagi kesehatan. 6. Untuk memenuhi upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih dan dibandingkan 2 contoh dari negara lain. Sanitasi air bersih, perlindungan dan pemeliharaan air. Hidup bersih, kesehatan manusia terjaga. Lanjut, berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Kebutuhan air individu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan tubuh, berat badan, dan gaya hidup. Sedangkan faktor eksternal, suhu, kelembapan, aktivitas fisik, dan individu. Berikut tabel kebutuhan air berdasarkan rekomendasi kebutuhan energi per hari. Kebutuhan air untuk rumah tangga. Kesehatan lingkungan. Pada daerah rural dapat diambil angka hasil studi WHO mengenai pemakaian air untuk daerah pedesaan dan di negara-negara berkembang, yakni 60 liter per orang per hari. Penduduk desa Indonesia keperluan airnya yaitu 40 liter sampai 50 liter per hari per orang. Penduduk kota Indonesia keperluan airnya yaitu 80 sampai 100 liter per hari per orang. Kemenkes nomor 907 Kemenkes/SK/7/2002 dan Kemenkes nomor 416 Kemenkes/Per/9. Persyaratan kualitas air minum terbagi menjadi 2, yaitu bakteriologi dan kimiologi.
Perbandingan peraturan di negara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, dalam Kemenkes Indonesia memiliki syarat pengawasan air dan pengawasan kualitas air, serta syarat pengawasan kualitas air minum. Karena di Indonesia mempunyai air tanah, sehingga Indonesia peraturannya tentang pengelolaan air tanah atau air permukaan sebagai kebutuhan. Sedangkan di Singapura, peraturan di negara Singapura yaitu pengaturan pengelolaan dan pengaturan air bersih seefektif mungkin, karena Singapura tidak bisa menggunakan air tanah, hanya menggunakan pada air hujan dan air laut, sehingga untuk mendapatkan air mereka harus memerlukan dan membuat tangkapan air, mengimpor air baku, melakukan penyelewengan dan pengelolaan air laut menjadi kebutuhan di negaranya. Penyakit yang ditularkan melalui air. Waterborne disease, penyakit yang ditularkan langsung dengan melibatkan media air dalam proses minum. Jenis penyakit dan dampak kesehatannya yaitu tifoid, kolera, hepatitis A, listeria, dan poliomyelitis. Sedangkan watershed disease, penyakit yang disebabkan karena menghiantasi air yang buruk, yaitu menjadi diare, skibies, trachoma, dan leptospirosis. Sedangkan water-based disease, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di dalam air, yaitu schistosomasiasi. Penyakit schistosomasiasi disebabkan parasit oleh cacing termactoda atau cacing darah genus. Cara infeksi itu manusia adalah sekali yaitu pengembangan dari Schistosoma 1 dan 2 menembus kulit pada waktu manusia masuk ke dalam air yang mengandung Scandria. Sedangkan water-related infection faktor mekanis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor penyakit yang sebagian atau seluruh perundingan berada di air, yaitu contohnya malaria, filariasis, demam berdarah, dengue, yellow fever. Perbandingan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih. Di Indonesia, masyarakat masih banyak kurang kesadaran dengan masih membuang kotoran ke sungai, laut, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dampak masyarakat. Teknologi yang digunakan di Indonesia masih dalam kategori teknologi standar, tidak secanggih di negara lain, belum dapat memanfaatkan sumber daya air laut sebagai air minum yang dapat dikonsumsi. Sedangkan Singapura mampu mengubah air bekas pemakaian menjadi bersih kembali dengan menggunakan teknologi canggih dan ultraviolet yang disebut New Water. Pengoptimalan kapasitas penyimpanan air dengan memanfaatkan 17 waduk dengan penampungan air hujan yang dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan sungai air laut. Memanfaatkan sumber daya air laut untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat, di mana air laut disaring dengan proses desalinasi. Kesimpulan daripada PPT ini yaitu sanitasi air bersih adalah upaya membudidayakan perilaku bersih dalam melindungi dan memelihara air untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Rata-rata air yang dibutuhkan untuk minum sehari-hari bergantung di fase umur bayi, anak, remaja, dewasa, lanjut usia, sehingga 80 tahun ke atas memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Menurut WHO, kebutuhan air rumah tangga penduduk desa Indonesia memerlukan airnya yaitu 40-50 liter per hari per orang, dan untuk penduduk kota Indonesia memerlukan air yaitu 80-100 liter per hari per orang. Dalam Kemenkes Indonesia memiliki syarat pengawasan air dan pengawasan kualitas air serta syarat pengawasan kualitas air minum. Sedangkan Singapura, aturan di negaranya yaitu pengelolaan dan pengaturan air bersih sangat efektif mungkin.
Penyakit yang dilatarkan oleh air dalam 4 bagian, yaitu water disease, dilatarkan melalui dengan melibatkan media dalam proses minum. Water disease disebabkan oleh karena kehigienisan air yang buruk. Water-based disease ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di dalam air. Water-led disease factor mechanism disebabkan oleh faktor penyakit yang sebagai atau seluruh penduduknya berada di air. Perbandingan antara negara Indonesia dan negara Singapura dalam upaya penanggulangan sanitasi air bersih dapat dilihat dari penanggulangan teknologi, di mana Indonesia masih dalam kategori teknologi standar, sedangkan Singapura termasuk dalam kategori canggih. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.